Jujur, satu kata untuk pandemi: bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Endang Royanti. Hai keluarga hebat Indonesia, apa kabarnya hari ini? Tema kita kali ini adalah bagaimana indahnya mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang anak muda yang bernama Muhammad Faruk Al-Jundi. Hai Jundi. Hai sahabat keluarga Indonesia. Jundi, ada sebuah pertanyaan dari orang tua kepada seorang anak. Jundi, bagaimana perasaannya sudah 6 bulan ini di rumah aja, stay at home? Satu kata untuk pandemi, teman-teman. Satu kata, bosan. Jundi sendiri sebagai orang yang suka petualang, suka pergi main keluar sana sini, suka pergi, pokoknya suka pergi-pergilah. Dan corona datang, tiba-tiba terstuck di rumah dan ya beberapa bulan ini agak sedikit bosan. Tapi tentunya sebagai anak muda, kita harus menyikapi hal tersebut dengan berbagai macam hal-hal yang kreatif gitu loh, agar tidak bosan di rumah. Alhamdulillah, keren. Ayah bunda, sahabat keluarga Indonesia, ternyata kata bosan intinya. Jundi, bagaimana seharusnya orang tua bersikap biar anak-anak tidak bosan di rumah? Oke, bagi anak muda yang kreatif bisa saja mengurangi kebosanan dengan kreativitas. Tetapi dari sisi orang tua, bagaimana dong harusnya kami bersikap kepada anak-anak? Nah, mungkin Jundi sendiri juga merasakan gimana orang tua di rumah dan dengan anak-anaknya di rumah pas masa pandemi ini. Jadi sebenarnya itu semuanya tuh hal yang sederhana nih. Dan kuncinya tuh adalah di komunikasi. Komunikasi. Ketika komunikasi orang tua dan anak itu lancar, efektif, juga bahagia, ceria, itu insya Allah bakal ndak ada bosan-bosan gitu. Tapi jika orang tuanya malah, nah kamu kerjain ini ya, kamu tidak boleh pegang HP terus, kamu kok kayak gitu. Kalau orang tuanya seperti itu ya kami juga tertekan di rumah. Baik ayah bunda, sahabat keluarga Indonesia, ternyata kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi yang tadi sudah dipaparkan, kalau bisa kita simpulkan adalah komunikasi dua arah. Nah, seperti apa konkretnya komunikasi dua arah yang disukai oleh anak dan juga dipahami oleh orang tua? Ya, ya setelah yang bilang Umi tadi adalah komunikasi dua arah kan. Nah, komunikasi dua arah tuh contohnya seperti ini nih. Jadi misalnya ya kita langsung ambil contoh. Si Amirah sedang lagi belajar nih. Terus ada orang tuanya bilang gini, Amirah, kamu cuci piring ya, katanya. Tapi eh, sebenarnya Amirah tuh lagi belajar dan Amirah tuh takut bilang sama orang tuanya kalau lagi belajar nih mak, lagi belajar nih mi, gitu kan. Tapi dia tetap oke deh, misalkan iya sebentar, langsung dia cuci piring gitu. Tapi dalam hatinya, nah, jadi nanti timbul rasa tidak ikhlas gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi dua arah tuh gimana kalau orang tuanya tuh nanya dulu nih sama anaknya, sama Amirah, Amirah lagi ngapain, lagi sibuk gak gitu. Nanti Amirah bisa jawab loh gitu. Jadi gimana anak bisa bebas membilang sesuatu sama orang tuanya, dan orang tua bisa mengerti dan paham dengan anak juga bebas berekspresi dengan orang tua mereka gitu nih. Nggak perlu malu, nggak takut, pokoknya ya tentunya dengan adab dan santun sesama anak dan orang tua. Ini punya ide satu. Bagaimana kalau komunikasi dua arah itu kita sepakati di awal, dijadikan sebuah musyawarah, kemudian kita buat jadwal atau aturan-aturan yang jelas sehingga di masa pandemi Covid seperti ini yang memang interaksi kita 24 jam full itu jadi enjoy gitu. Itu kira-kira seperti apa? Ya itu mungkin lebih tepatnya ke pekerjaan rumah ya Meh.
bisa jadi Iya. pekerjaan rumah dan termasuk aktivitas yang termasuk lainnya. urusan lain. Ya seperti itu bisa, boleh ya kita musyawarah dulu sama orang tua dan anak atau seluruh anggota keluarga, kita bermusyawarah. Terus kita tentukan kan, misalnya anak pertama tugasnya bersihin rumah nih, ntar anak yang kedua tugasnya siram bunga atau bersihin halaman, dan itu ada jadwalnya ya kan, Mek? Ada waktu-waktunya, sehingga ketika orang tua ingin meminta tolong kepada anaknya, maka sang anak nanti juga Tinggal lihat jadwal aja. tinggal lihat jadwal aja, ini loh jadwal kita hari ini. Kamu Termasuk bersihin aktivitas ini. lain ya Jundi ya. Iya. Misalnya kapan waktunya tilawah Quran, kapan waktunya sholat duha, Iya. dan yang lainnya. Artinya dari segala hal memang kita jadwalkan dengan baik. Seperti di sekolah dong ya, ada piketnya. Iya, keren banget. Baik Jundi, luar biasa jawaban yang menginspirasi untuk kita semuanya. Jundi, kalau masa-masa normal biasa, kita sebagai orang tua kadang cemas ketika anak selalu berinteraksi dengan Android atau gadgetnya. Tetapi saat ini dituntut semua pembelajaran ada di sana. Nah, sebenarnya sih cemas-cemas juga, ngeri-ngeri sedap gitu. Tetapi bagaimana lagi? Kira-kira seperti apa ya harusnya biar orang tua itu tidak cemas ketika memang tuntutan itu tidak bisa kita elakkan. Iya, mungkin maksud Umi sini teman-teman adalah orang tuh cemas sama anaknya yang nonton film di HP-nya, main game di HP-nya, itu intinya kan, Meh? Iya, Ah, betul. nah, sebenarnya hiburan-hiburan di itu yang bikin cemas orang tuh kan sebenarnya itu tuh sebuah refreshing bagi kita para pemegang HP tentunya kan teman-teman. Nah, Betul, betul. kembali lagi di awal nih, Iya. kita harus komunikasikan dulu nih di awal, kita harus musyawarah dulu. Kamu boleh kok nonton film atau nonton video di HP-nya, tapi setelah belajar ini nih ya, dan ada waktunya, misalnya 2 jam setelah belajar, atau nonton nobarnya 1 kali seminggu, atau misalnya main gamenya boleh tapi cuma beberapa menit aja ya gitu. Ini tuh komunikasi dan tidak boleh secara berlebih-lebihan. Kalau udah berlebih-lebihan, nah itu yang tidak baik. Nah di situ harusnya letak kecemasan orang tua ketika anaknya berlebihan menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak penting, seperti nonton drama Korea, main game online atau sebagainya. Artinya kalau pekerjaan pokoknya selesai dulu. Iya. Iya. Atau bisa juga belum selesai apa diselingin gitu. Selingin Ya. sebagai refreshing hiburan. Iya. Rasanya kalau orang tua harus pekerjaan pokok terus nggak boleh hiburan, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kami merasa stres dan penuh tekanan, dan kami akan mencari cara lain untuk bisa dapat keinginan kami. Kami kabur dari rumah dan sembunyi main HP ya. Contohnya gitu. Iya, jadi artinya memang harus komunikasi. Harus ya. komunikasi. Harus komunikasi. Jadi ada satu yang mengganjal buat Umi. Ada kebetulan anak yang memang sedang diterapi untuk dijauhkan dari Android. Karena memang dia ketagihan game online yang sudah berlebihan dan akhirnya dia memang agresif dan merusak. Nah, ketika masa daring seperti ini, kira-kira apa yang harus disikapi agar penyakitnya ya dalam tanda kutip itu sembuh, sementara pembelajarannya juga maunya juga sukses. Jadi kira-kira seperti apa alternatif yang memang menjadi jalan keluar? Menurut Jundi Nami, jujur Jundi juga belum pernah merasakan itu, tapi Jundi yakin sekali bahwasanya banyak anak-anak yang kayak punya penyakit kayak kecanduan game nih sampai dia sakit, atau dia bisa mengubah psikis dia jadi marah-marah atau lain-lain. Tapi ketika pandemi ini tiba-tiba dia harus pegang HP lagi, harus belajar dengan HP. Menurut Jundi pribadi, harusnya penyakit kalau sedang lagi di terapi tersebut biarkan sampai selesai dulu gitu. Jadi biarkan sakitnya sembuh dulu, nanti pendidikan itu bisa dikejar lagi. Karena tidak ada kata terlambat untuk sebuah ilmu, tidak ada kata terlambat untuk sebuah pendidikan. Dan bahkan ada kok kakek-kakek yang baru ngambil universitas gitu. Atau kita juga bisa ambil alternatif lain, kayak tidak hanya pendidikan norm formal, tapi juga ada pendidikan non formal, kayak kita ambil paket A, paket B, dan paket C dan sebagainya. Baik, kita kepengen tahu nih seperti apa sih closing statement dari seorang anak muda untuk keluarga hebat Indonesia. Wah,
untuk keluarga hebat Indonesia, pandemi COVID bukanlah sebuah alasan untuk bertikai berdebat antar anggota keluarga. Tapi bagaimana keluarga tersebut menjalin hubungan yang lebih erat lagi dan menumbuhkan cinta antaranya. Semangat! Terima kasih Jundi. Demikian wawancara kita malam hari ini. Terima kasih Jundi. Terima kasih juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and comment. Dan juga subscribe bagi yang belum. Semuanya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.